susah ditembus dan sangat ditakuti oleh pasukan Israel. Apa saja yang ada di terowongan bawah tanah Hamas, dari penjara sandera hingga jebakan maut bagi tentara Zionis. Kelompok Islam Palestina itu memiliki berbagai jenis terowongan yang membentang di bawah garis pantai berpasir seluas 360 km persegi dan perbatasannya, termasuk terowongan penyerangan, penyelundupan, penyimpanan, dan juga operasional, kata sumber-sumber barat dan timur tengah yang mengetahui masalah tersebut. Amerika Serikat yakin pasukan khusus Israel akan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena harus memerangi pejuang Hamas sambil berusaha menghindari pembunuhan sandera yang ditahan di bawah tanah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mencatat bahwa pertempuran Irak selama 9 bulan untuk merebut kembali kota Mosul dari ISIS mungkin terbukti lebih mudah daripada apa yang menunggu Israel. Kemungkinan besar adalah banyak alat peledak rakitan, banyak jebakan, dan hanya aktivitas yang sangat menggelikan. Berikut 4 tantangan terowongan bawah tanah Hamas yang bikin nyali tentara Israel ciut duluan. 1. Tempat mengamankan para sandera yang penuh jebakan. Melansir dari Reuters, banyak sandera yang diculik Hamas diperkirakan bersembunyi di bawah tanah menjelang serangan darat Israel yang diperkirakan akan dilakukan. Namun perkiraan ratusan kilometer diterima secara luas oleh para analis keamanan, meskipun jalur pantai yang diblokade hanya sepanjang 40 km. Dengan Israel yang memegang kendali penuh atas akses udara dan laut Gaza serta 59 km dari 72 km perbatasan daratnya dengan Mesir 13 km ke selatan. Terowongan menjadi salah satu dari sedikit cara bagi Hamas untuk membawa senjata, peralatan, dan orang. Meskipun kelompok tersebut dan kelompok Palestina lainnya merahasiakan jaringan mereka, Yoshefet Lifshitz, seorang sandera Israel baru saja dibebaskan, mengatakan itu tampak seperti jaring laba-laba. Hamas percaya bahwa dengan keunggulan militer Israel di bidang udara dan lapis baja yang luar biasa, terowongan adalah cara untuk mengurangi beberapa keuntungan tersebut dengan memaksa tentara Israel untuk bergerak di bawah tanah di ruang sempit yang diketahui oleh para pejuang Hamas. Kota bawah tanah. Sumber-sumber keamanan Israel mengatakan pemboman udara besar-besaran yang dilakukan Israel hanya menyebabkan sedikit kerusakan saja pada infrastruktur terowongan. Komando Angkatan Laut Hamas mampu melancarkan serangan lintas laut yang menargetkan masyarakat pesisir dekat Gaza pada minggu ini. Meskipun kami telah melakukan serangan besar-besaran selama berhari-hari, kepemimpinan Hamas cukup utuh. Begitu pula dengan kemampuan untuk memerintah dan mengendalikan. Bahkan kemampuan untuk mencoba dan melancarkan serangan balasan, kata Amir Afifi, mantan Brigadir Jenderal, yang posisi seniornya di militer Israel termasuk wakil komandan divisi Gaza yang bertugas menangani terowongan. Ada seluruh kota di seluruh Gaza di bawahnya dengan kedalaman 40 hingga 50 meter. Ada bunker dan juga markas serta tempat penyimpanan dan tentu saja mereka terhubung lebih dari 1000 posisi peluncuran roket. Sumber lain memperkirakan kedalamannya mencapai hingga 80 meter. Sejumlah kecil terowongan penyelundupan yang lebih sempit dan dalam masih beroperasi hingga saat ini antara Mesir dan Gaza. Menurut dua sumber keamanan dan seorang pedagang di kota El Aris, Mesir, namun terowongan tersebut melambat hingga hampir terhenti sejak konflik Israel-Hamas perang dimulai. Kekuatan pertahanan Hamas. Hamas didirikan Gaza pada tahun 1987 dan diperkirakan mulai menggali terowongan pada pertengahan tahun 1990-an, ketika Israel memberikan organisasi pembebasan Palestina atau PLO yang dipimpin Yasser Arafat pemerintahan sendiri di Gaza. Jaringan terowongan adalah alasan utama mengapa Hamas lebih kuat di Gaza dibandingkan di tepi barat yang diduduki Israel, di mana pemukiman Israel, pangkalan militer dan juga perangkat pemantauan membuat lebih sulit untuk mendapatkan apapun dari Yordania. Pembuatan terowongan menjadi lebih mudah pada tahun 2005 ketika Israel menarik tentara dan juga pemukiman keluar dari Gaza, dan ketika Hamas memenangkan kekuasaan pada pemilu tahun 2006. Tak lama kemudian sayap militer Hamas Brigade Is al-Din al-Qassam menangkap Gilad Shalit dan juga menghabisi 2 tentara Israel lainnya telah menggali 600 meter untuk menyerang pangkalan Karem Shalom di perbatasan Gaza. Setahun kemudian Hamas menggunakan terowongan di Gaza untuk melancarkan serangan militer terhadap pasukan penerus Arafat sebagai pemimpin PLO Mahmud Abbas.
Meskipun terowongan militer tetap tertutup bagi mata orang luar, pada masa itu para penyelundup Gaza akan memamerkan terowongan komersial mereka yang hampir tidak tersembunyi di bawah perbatasan Rafah. Lebarnya sekitar 3 kaki atau 1 meter dan menggunakan motor winch untuk mengangkut barang di sepanjang lantai terowongan berpasir dalam tong bensin yang dilubangi. Salah satu operator terowongan Rafah, Abu Kusai, mengatakan panggilan terowongan sepanjang setengah mil membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan dan dapat menghasilkan keuntungan hingga $100.000 Amerika per hari. Lalu pada tahun 2007, sayap militer diperkirakan telah membawa komandannya Muhammad Deif ke Gaza melewati terowongan dari Mesir. Deif adalah dalang dibalik serangan mematikan Hamas yang dimulai 7 Oktober 2023 ini. Jebakan maut bagi tentara Israel. Profesor Joel Roskin, ahli geomorfologi dan juga geologi dari Universitas Bar Ilan, Israel, mengatakan sulit untuk memetakan jaringan terowongan secara akurat dari permukaan dan luar angkasa, dan menambahkan bahwa informasi yang sangat rahasia sangat penting untuk pemetaan 3D dan juga visualisasi citra. Di antara unit elit yang ditugaskan untuk bergerak di bawah tanah adalah Yahalom, komando spesialis dari Korps Teknis Tempur Israel yang dikenal sebagai Musang, yang berspesialisasi dalam menemukan, membersihkan, dan juga menghancurkan terowongan. Awal pekan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pejuang Yahalom dan mengatakan kepada mereka, "Saya mengandalkan Anda, rakyat Israel mengandalkan Anda." Sumber-sumber Israel mengatakan apa yang menanti mereka sangat berat dan mereka menghadapi musuh yang telah berkumpul kembali dan belajar dari operasi Israel sebelumnya pada tahun 2014 dan tahun 2021.